Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kondisi pandemi COVID-19 di ibu kota mengkhawatirkan. Ia menyebut dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus aktif, kasus positif harian, keterisian tempat tidur perawatan, hingga rasio angka positif. Data COVID-19 DKI Jakarta menunjukkan sejak 6 Juni lalu, angka kasus naik 7.000 lebih, kasus aktif naik 11.500 menjadi 17.400, naik 50% dalam satu minggu. Positive rate naik dari 9% pekan lalu menjadi 17%. Sementara untuk data tempat tidur perawatan COVID-19 terjadi kenaikan dari 45% pada 5 Juni menjadi 75%. Dengan kondisi itu, DKI Jakarta tengah menghadapi gelombang pandemi COVID-19. Tak hanya di Jakarta, situasi serupa pun terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Anies menambahkan, kondisi COVID-19 di Jakarta bisa semakin genting bila tidak segera diambil langkah. Ia pun meminta pendisiplinan secara kolektif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah. Menurut Anies, ibu kota saat ini dalam kondisi memerlukan perhatian ekstra. Bila makin tak terkendali, akan masuk fase genting, di mana jika hal itu sampai terjadi, maka harus diambil langkah drastis seperti bulan September tahun lalu. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Jakarta genting COVID. Apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta jika benar Jakarta genting COVID? Apakah PPKM Mikro tidak efektif dan apakah warga tidak mematuhi prokes? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat pagi Pak Yunis. Selamat pagi Mbak. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak Yunis, ini terjadi lagi dan lagi lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta usai momen libur panjang. Saat ini seberapa genting lonjakan COVID-19 di Jakarta Anda melihatnya? Ya, sebenarnya surveillance kita menangkap penurunan kasus COVID sejak Januari 2021. Itu bukan penurunan yang sesungguhnya. Karena kasus COVID di masyarakat itu tetap meningkat dari Januari 2021 begitu. Jadi kasusnya tetap tinggi, tapi sekarang terjadi lonjakan karena percepatan penambahan kasus akan terakselerasi karena varian baru. Seperti Kudus, kemudian ada varian baru atau varian India B1617 atau di label sekarang oleh WHO adalah sebagai varian Delta. Nah, begitu juga di Jakarta. Sekarang pertambahan kecepatan kasus COVID di Jakarta itu bertambah luar biasa karena varian baru ini, Mbak. Baik. Artinya karena memang sudah ada penyebaran dari COVID-19 varian baru ya Pak, sehingga terjadi akselerasi penyebaran kasus COVID-19. Nah, untuk proses tracing dari kasus varian baru ini sendiri, apakah sejauh ini sudah cukup Pak untuk mencegah nantinya terjadi lebih meluas lagi? Ya, jadi sejak Januari 2021 itu kontak tracingnya dilakukan oleh kader kesehatan, oleh Bapinsa, oleh Pak RW begitu. Jadi itu oleh tenaga-tenaga yang menurut saya kurang profesional. Oleh karena itu harusnya kontak tracing dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional. Nah, katanya kalau ada varian baru diturunkan tim kontak tracing dari pusat. Pada waktu di Kudus terjadi kasus yang begitu banyak sampai Kudus melebihi kapasitas pelayanan kesehatannya sampai dirujuk di Wisma Haji Solo begitu. Tapi kemudian kontak tracingnya atau kontak tracernya tidak diturunkan dari pusat. Yang dibantuan hanya tenaga kesehatan dari pusat, dari Jawa Tengah, dari provinsi. Oleh karena itu ya menurut saya sekarang belum ada tenaga kontak tracer yang profesional begitu. Begitu juga di DKI Jakarta. Baik. Menurut saya belum ada. Itu karena lama kita memakai tenaga
yang tidak profesional terjadi penurunan kasus pada surveillance-nya begitu, Mbak. Apakah penggunaan tenaga yang bukan profesional ini seperti ketua RT dan juga RW, ini kalau saya tidak salah ketika saya mendengar penjelasan dari pihak pemerintah ini dikarenakan dengan alasan bahwa mereka lah yang paling memahami mobilitas warga di daerahnya. Sementara untuk kekurangan atau tidak menggunakan tenaga medis untuk proses tracing ini sendiri, apakah disebabkan karena memang tenaga medis kita kurang jumlahnya Pak untuk ditempatkan sebagai tenaga pelacakan atau tracer? Ya, jadi tenaga profesional bukan harus tenaga medis. Banyak tenaga SKM sekarang sekolah tinggi ilmu kesehatan itu sudah ratusan, tapi lulusannya tidak digunakan karena harus dibayar. Dengan menggunakan RT dan RW dan kader kesehatan itu tidak harus dibayar. Itu masalahnya. Jadi kemudian biaya yang dikeluarkan oleh upaya-upaya penanggulangan COVID itu juga kita tidak tahu. Sekarang tahun ini itu berapa sih biayanya? Tahun lalu saya tahu, kemudian 514 triliun. Nah, tahun sekarang kemudian dana itu utamanya untuk pemulihan ekonomi. Padahal kasus atau wabah di negara kita belum usai. Dengan terjadinya wabah dengan varian baru ini, menurut saya diperlukan biaya yang besar untuk penanggulangannya. Tapi kita tidak mengeluarkan dana yang cukup begitu. Oleh karena itu kayak kemudian hotel-hotel yang buat isolasi juga diberhentikan karena biaya begitu. Karena kemudian itu alasan pemerintah adalah karena skema biayanya. Jadi menurut saya bukan begitu. Apapun kalau itu biaya darurat harus dibayar oleh pemerintah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 84, kalau ada wabah dimanapun, yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah, kota atau kabupaten atau provinsi atau pusat. Di dalam undang-undang itu tidak disebutkan pemerintah yang mana. Jadi semua pemerintah bertanggung jawab terhadap wabah di Indonesia, terhadap wabah COVID di Indonesia. Jadi bukan tanggung jawab masyarakatnya. Kalau masyarakat itu membandul atau melakukan tidak kepatuhan, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus mengupayakan memaksa rakyat untuk patuh kepada kita. Oleh karena itu, sekarang pemerintah wajib membuat undang-undangnya supaya peraturan itu bisa ditegakkan. Karena pemerintah ini membuat peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota yang tidak bisa ditegakkan peraturannya begitu. Walaupun itu peraturan atau undang-undang begitu. Baik, Pak Yunis, selain penyebab akselerasi COVID-19 ini dikarenakan adanya varian baru, ini apakah juga termasuk faktor lainnya adalah tingginya mobilitas masyarakat belakangan ini? Ya, jadi menurut saya karena memang kasus COVID itu sudah tinggi. Jadi pada waktu diturunkan oleh surveillance, itu sebenarnya kasus COVID di Indonesia tidak turun begitu. Sebenarnya sudah tinggi. Begitu ada varian baru, ini menjadi-jadi begitu. Bayangkan kayak kalau saya ini benar-benar deg-degan begitu. Ini kan baru terjadi di 3 wilayah gitu, Kudus, Bangkalan, kemudian di Jakarta. Ya. Saya yakin pada waktu di Bangkalan saja udah menyeberang Madura. Bentar lagi adalah ada kabupaten-kabupaten yang di Jawa Timur, di Pulau Jawa begitu, di Jawa Timur akan terjadi seperti di Bangkalan begitu. Nggak mungkin bisa teratasi kalau penanggulangannya seperti ini terus begitu. Jadi akan ada korban lain seperti Jawa Tengah, Kudus, sebentar lagi Kendal, sebentar lagi Semarang begitu. Jadi bayangkan kalau varian-varian itu tidak diisolasi dengan baik, varian-varian itu akan kemana-mana begitu, Mbak. Akan menyebar kemana-mana dan akan menimbulkan petaka di mana-mana. Saya takut kemudian apa yang saya perkirakan sebelumnya, bahwa India kecil akan terjadi di Indonesia. Baik, ini apakah disebabkan oleh penanganan yang belakangan ini memang melonggar, Pak, atau seperti apa? Ya, jadi memang Indonesia itu masih pakai
pedoman penanggulangan yang lama begitu. Harusnya dengan ada varian baru kita melakukan perubahan-perubahan pedoman, perubahan-perubahan roadmap kalau bisa. Artinya benar-benar usaha-usaha penanggulangan COVID-19 itu mempunyai jalan yang baru begitu, jangan jalan yang lama begitu. Jadi PPKM sudah 3 bulan, ada 4 bulan tetap dilaksanakan walaupun tidak efektif. Jadi harusnya menurut saya surveillance itu dilakukan dengan benar sehingga kita bisa melakukan evaluasi dengan benar. Kalau kemudian surveillance-nya tidak benar, ya susahlah untuk melakukan evaluasi surveillance yang benar, ya, yang benar. Oleh karena itu, surveillance di dalam epidemiologi disebut sebagai brain of epidemiology. Jadi bayangkan bahwa otak dari pengendalian wabah adalah surveillance. Kalau surveillance itu kemudian tidak benar menginformasikan kasusnya, maka kemudian kita kehilangan otak, ya begitu, Mbak. Baik, ini artinya memang Indonesia membutuhkan roadmap untuk penanganan dengan menyusulnya masuknya varian yang baru ya Pak. Karena ini dengan adanya varian yang baru, penanganan yang lama tidak akan bisa efektif lagi. Nah untuk kalau kita berbicara soal PPKM Mikro, untuk saat ini apakah masih aman Pak untuk diberlakukan atau haruskah dikembalikan seperti pada tahun lalu di mana diberlakukan PPKM yang ketat? Ya, jadi bukan saja kita kembali ke Juni atau sebelum Juni 2020, begitu Mbak. Jadi menurut saya kemudian bahkan kita harus lebih melakukan social distancing. Kalau PPKM itu social distancingnya menurut saya masih ringan ya, belum sekarang sedang. Kalau sedang itu pakai peraturan yang dilaksanakan. Kalau misalnya work from home gitu. Work from home itu kemudian kan 50%, dinaikin 75% pun masih ringan. Kalau enggak kemudian yang bekerja itu pakai surat tugas. Jadi menurut saya harus ada peraturannya. Kemudian harus surat tugasnya baru itu naik ke sedang. Baik. Ya baru naik ke sedang gitu. Nah kemudian kalau mau berat, social distancing berat itu sama dengan lockdown. Jadi itu bedanya antara ringan, sedang, dan berat begitu. Kalau berat lockdown, social distancing-nya. Kalau sedang itu semuanya berdasarkan peraturan atau surat tugas. Kalau ringan ya hanya peraturan yang kemudian dihimbau kepada masyarakat begitu. Jadi itu masih ringan begitu. Jadi menurut saya kita harus benar-benar mengubah strategi kita, strategi perang kita, strategi upaya penanggulangan COVID-19 karena musuh kita sudah berbeda. Kalau musuh kita sebelumnya adalah kemudian virus COVID yang reguler begitu, kemudian musuh kita sekarang banyak begitu. Ada varian Inggris yang di label oleh WHO adalah Alpha B117, kemudian ada varian Delta itu atau B16172 begitu. Jadi menurut saya perang ini sudah harus berganti peluru dan alat berat begitu Mbak. Jadi bukan diganti, mungkin dananya juga harus berubah begitu. Jadi kalau kita perangnya itu tidak berubah, ya kita akan kalah begitu. Baik, harus ada perubahan cara dalam pemberlakuan penanganan dari COVID-19 ini sendiri. Nah ini apakah kita perlu memberlakukan kembali sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Pak untuk kembali mendisiplinkan pelaksanaan prokes di tengah masyarakat? Ya benar, jadi undang-undang di Perda di Jakarta kalau perlu ditingkatkan dendanya. Kalau denda selama ini adalah 250.000. Kalau perlu ditingkatkan menjadi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi menurut saya kita perang melawan musuh yang berat begitu. Jangan bercanda. Ya artinya dana 250.000 itu menurut saya dana bercanda. Karena bisa digantikan dengan sanksi sosial. Itu menurut saya bercanda. Jadi kalau di Singapura begitu, kalau denda 3 juta, saya hampir didenda. Karena kemudian anak saya minum di kereta api. Dendanya itu 3 juta Mbak, kalau minum di kereta api. Kemudian saya ditegur oleh polisi, kemudian untung anak saya, bukan saya yang minum. Jadi saya bilang maaf Pak, jadi
kemudian saya takut begitu karena dendanya 3 juta ya atau berapa dolar Singapura begitu. Jadi hampir saja karena polisinya juga kemudian saya melihat oh bukan orang Singapura begitu. Jadi dia memaafkannya begitu. Baik, harus ada sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan. Pak Yunis, Betul. kita akan lanjutkan pembicaraan kita pagi ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali.